Kisah Kiai dan Santri. Bagian 7. Benda pusaka membawa petaka. Aku segera mencari arah tulisan yang menunjukkan musola. Dan melakukan sholat jamak dan qashar. Selesai sholat, setidaknya hati tentram. Aku mengagumi musola dan rumah makan ini begitu besar sekali. Tiba-tiba seseorang lelaki setengah baya menghampiriku, dan mengucap salam kepadaku, dan ku jawab salamnya. "Mas Ian kan?" Tanyanya kepadaku. Aku jelas kaget karena tak pernah merasa kenal dengan orang ini. Apa ini penggemarku lagi? Betapa susahnya kalau jadi orang terkenal macam artis. Kemana-mana tentu tak bebas. Aku mengiyakan. Sudah saya kira, wajah lelaki itu sumringah, kemudian menyalamiku. "Bapak siapa?" Tanyaku masih tak mengenali. "Aku Pak Dadang, yang sering ke tempat Kiai. Mungkin Mas Ian tak mengenaliku, tamunya Kiai kan banyak," kata Pak Dadang memperkenalkan diri. Lalu Pak Dadang memanggil pelayan dan membisikinya. Dan pelayan itu segera cepat berlalu, sebelumnya membungkuk. Rupanya Pak Dadang dikenal dan dihormati. "Mari ke rumah Mas," kata Pak Dadang yang membuatku heran. "Tapi saya ikut bas malam Pak, apa rumah Bapak ini dekat sini?" Tanyaku, takut ditinggal bas. "Itu rumah Bapak di belakang. Kelihatan dari sini, Mas Ian singgah aja di sini, barang 3-4 hari, lagian Kiai juga 3 hari lagi mau ke sini, jadi nanti ke lereng gunung bisa bareng." "Oh, Kiai mau ke sini?" Pak Dadang manggut. "Ya kalau begitu saya ngambil tas saya yang masih di bas. Sekalian bilang kalau saya tak ikut melanjutkan perjalanan." "Ya sebaiknya begitu," maka aku pun menuju bas yang diparkir mengambil tas dan bicara pada supir kalau turun di sini saja. Aku segera menemui Pak Dadang yang masih berdiri di depan musola. Dan dia mengajakku ke rumahnya. Rumah besar mewah yang didomisili marmer dan kayu jati dipadukan sedemikian artistik. "Mas Ian tidur di kamar ini aja," suara Pak Dadang mengagetkanku. Karena aku sibuk menikmati arsitektur rumah yang dibuat demikian sederhana namun elegan, dengan lemari buffet tinggi menyentuh plafon. Dan lantai dari marmer yang mengkilap. Aku segera masuk kamar didahului Pak Dadang. Setelah menyuruhku mandi dulu, Pak Dadang pun pergi. Aku segera mencopot baju untuk mandi. Kamar ini luas, kurang lebih 4 meter persegi, 2 ranjang besar dalam kamar, dengan selimut yang tebal. Salah satu dinding kamar tertutup lemari buffet yang besar, ada TV 29 in. Juga DVD player Aiwa, AC yang selalu menyala. Sehingga udara terasa dingin, aku segera memasuki kamar mandi yang ada dalam kamar. Bak mandi untuk berendam telah penuh, dan di sampingnya terdapat minuman segar entah apa namanya. Aku terlalu deso untuk menjelaskan semuanya. Tubuhku pun kurendam air yang terasa hangat. Dan mencicipi minuman, ku jilat-jilat dulu, takutnya memabukkan. Setelah mandi dan tubuh terasa segar, aku segera ganti pakaian. Pintu kamar diketuk, lengkap memakai pakaianku buka pintu. Seorang pemuda berpakaian seragam biru muda dengan kerah baju warna kuning. "Ini Mas silahkan makan. Sudah disiapkan," katanya sambil membungkuk. Aku hanya manggut dan keluar kamar. Wah, di depan kamarku di depan TV di atas tikar yang terbentang, beraneka masakan telah terjajar rapi. "Silahkan Mas dinikmati, saya tinggal dulu," katanya sambil segera berlalu. Aku yang ditinggal tingak-tinguk. Melihat makanan sebanyak ini, bingung mau pilih yang mana. Nasi dibakul, sebelahnya ada sotong goreng tepung, pepes ikan laut, pepes jamur, sambal tomat, lodeh ikan pari, soto sapi, ayam goreng kering, sotong masak hitam, pecel lele, burung dara goreng renyah, hati sapi goreng kering. Masih banyak lagi, aku tak tahu namanya. Ada juga jengkol goreng, lalapan petai, terong ungu dan segala macam daun yang aku tak tahu namanya. Aku pun mulai makan, ku cicipi satu-satu, toel sana sini,
sampai piringku penuh. Ketika aku lagi makan, Pak Dadang muncul. Mas Ian, dikenyangkan lo makannya, jangan sungkan-sungkan. Anggap rumah sendiri saja, cuma berkata itu dia pun berlalu. Seumur-umur baru kali ini aku makan sampai seramai ini, dengan berbagai macam masakan dan aneka warna lauk. Pertama aku begitu bersemangat, karena kecenderungan nafsu, semua pengen aku embat, tapi setelah kupikir-pikir, rasanya tetap itu-itu saja, kenikmatan semu, sebatas tenggorokan, renyah, gurih, asin, pahit, manis, kecut, kenyal, alot, pedas, membosankan. Ku ambil teh poci dan menuang ke cangkir kecil, meneruputnya pelan-pelan. Ku ambil hati sapi goreng dan melangkah keluar. Ku ambil rokok Jisamsu filter, dan kunyalakan. Aku duduk di undakan emperan depan rumah Pak Dadang. Malam makin larut, tapi mobil yang mengunjungi rumah makan ini makin ramai saja. Khususnya bus malam dari Jakarta ke arah daerah, juga dari daerah ke arah Jakarta. Juga tak sedikit mobil-mobil pribadi. Akhirnya ku tahu rumah makan ini adalah miliknya Pak Dadang. Nama Niki adalah nama pendiri pertama rumah makan di daerah Subang. Sekarang setelah Niki meninggal, maka rumah makan diteruskan oleh anak dan saudara-saudaranya termasuk Pak Dadang. Itu penjelasan dari pelayan yang melayaniku. Setelah rokok habis 2 batang, aku pun kembali ke kamar dan berangkat tidur. Menunggu Kiai selama 3 hari di rumah Pak Dadang, membosankan juga. Ketika Kiai datang 3 hari kemudian, aku teramat bahagia. Aku segera mencium tangannya, takzimku sebagai murid. Seperti biasa, Kiai tidur di pangkuanku, dan minta kupijit kepalanya. Oh, rasa cinta karena Allah sungguh nikmatnya. Aku sangat tahu Kiai sangat mencintaiku sebagaimana aku mencintainya karena Allah. Bila Kiai tiduran di pangkuanku maka sudah pasti, ia akan menanyakan tentang keadaan keluargaku, dan memperingatkan akan ada orang yang iri dengan keluargaku, akan terjadi begini begitu, dan tak lupa Kiai menurunkan ilmu kepadaku. Aku kadang terharu akan cinta Kiai kepadaku yang teramat besar. Sampai Kiai hafal betul orang yang ada di ruang lingkup kehidupanku, walau aku tak pernah menyebutkan nama-namanya, tapi Kiai hafal satu-satu. Sebegitu sayangnya Kiai padaku, dimanapun aku bekerja, Kiai pasti menjengukku, bahkan kadang menungguiku berhari-hari, karena tak ingin aku didolimi oleh orang yang memakai jasaku. Pernah Kiai mengatakan padaku, jika ada orang yang memusuhimu, maka akulah yang akan menjadi tameng hidupmu, maka jangan takut berdiri di atas kebenaran. Mas Ian, kata Kiai yang tiduran di pangkuanku, sementara beberapa tamu lelaki perempuan mengitari kami. Ada sekitar 9 orang. Iya Kiai, nanti Mas Ian kembali ke pondok dulu ya. Sekalian mampir ke rumah macan, kata Kiai sambil memegang tanganku mengarahkan supaya memijit arah di atas kedua mata. Macan adalah panggilan santri, yang seangkatanku, asalnya orang rusak, suka mabuk, teler. Main perempuan, berantem, jadi raja gang, tapi kemudian ditobatkan, dan menjadi murid Kiai, yang ditugaskan untuk menyadarkan para pemabuk dan preman. Pengikutnya dari para orang-orang yang rusak di daerahnya sudah banyak, walau dalam keadaan tersembunyi. Ada apa Kiai? Kok saya harus ke tempat macan? Nanti ajak dia ngelakoni gila, tapi dia tak akan mau, orang udah rusak seperti itu kok masih ada di sudut hatinya pengen diwah orang. Macan, kalau Kiai sudah tahu dia tak mau ngedan, kenapa aku ke rumahnya macan Kiai? Petik 2. Sudah nanti pokoknya ke sana aja. Masih punya uang gak? Tanya Kiai. Memang begitulah Kiai, di mana-mana rasanya tak ada seorang Kiai yang berdialog dengan murid santrinya sedetail itu. Kiai tahu uang di sakuku tinggal berapa, tapi dia masih bertanya. Masih kok Kiai? Ini untuk beli rokok, rokoknya gak punya kan? Kiai mengangsurkan uang 200-an ribu, memang rokokku telah habis,
Aku ingat kalau di pondok, aku sama sekali tak punya uang dan rokok juga tak ada. Tembakau dari utis juga tak ada, maka Kiai memanggilku, dan memberi rokok yang anehnya saat itu kubayangkan, walau kadang aku membayangkan rokok yang aneh-aneh, misalkan rokok Cigarilos. Maka kalau Kiai memanggilku akan memberi rokok cerutu Cigarilos. Pernah satu kali temanku menemukan bungkus rokok Jisamsu yang dari plastik pak berwarna hitam, bukan dari kertas, dan kami membicarakan, bagaimana ya rasanya, tiba-tiba Kiai memanggilku dan memberi rokok Jisamsu dari plastik itu. Aku segera menerima yang diberikan Kiai, kenapa tak ditolak? Nah itulah unggah-ungguhnya, tata kramanya, diperintah apa saja, atau diberi apa saja harus siap menerima, walau kadang tak masuk akal. Karena beda dengan Kiai biasa, sambil masih tiduran di pangkuanku, Kiai pun menanyakan keperluan tamu satu persatu. Dan memberikan solusi. Setelah tamu semua telah pergi, Kiai bangun dari pangkuanku. Apa yang dipesankan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Tanya Kiai. Dan walau aku telah menyangka akan ditanya soal itu, aku kaget juga, tapi segera maklum kalau Kiai tahu. Anu Kiai saya disuruh menyempurnakan ilmu. Dan diminta segera bayat Thorikoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah, jawabku. Ya kalau begitu nanti sampai di pondok aku bayat, kata Kiai menepuk pundakku. Sekarang segera saja berangkat ke rumah macan. Aku segera mencium tangan Kiai, dan melangkah pergi, karena tamu-tamu yang lain telah datang ke depan Kiai. Kiai adalah pembayat Thorikoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang diserahi bayat dari Abah Anom, sesepuh pesantren Suryalaya. Juga diserahi bayat dari Abuya dari pesantren Syekh Nawawi Tanahara, Serang. Walau Kiai tak mondok di kedua pesantren itu, aku segera mengambil tasku yang masih dalam kamar, dan tak lupa pamitan kepada Pak Dadang. Aku pun menyetop bas di depan rumah makan, jam menunjukkan jam 10 siang, panas serasa menyengat kepalaku, untung aku memakai tutup kepala kain coklat susu. Yang terbuat dari beludru, seperti kain sajadah tebal, jadi kepalaku walaupun panas agak nyaman, rambutku ikat ke belakang dan ku masukkan baju. Setelah memilih bas aku pun akhirnya mendapatkan bas yang jurusan Terminal Jakarta. Jam 3 siang memasuki Terminal Jakarta. Aku segera mencari ojek di belakang terminal dan setelah tawar-menawar harga aku pun diantar ke daerah timur, tempat tinggal macan. Sebenarnya ada 3 orang murid Kiai yang benar-benar seangkatanku yaitu aku sendiri, Macan, dan Haki. Haki sendiri telah menjadi guru thorikoh di Jawa Timur. Selain membuka pengisian badan, memagar rumah, mengobati orang sakit, dia juga sering dipanggil untuk mengisi orang-orang pagar nusa. Ojek menurunkanku di depan rumahnya Macan, rumah yang sederhana. Seorang perempuan cantik istrinya Macan sedang mengasuh anaknya di depan rumah. Perempuan itu yang memang sangat mengenaliku langsung menyambutku dengan sapaan, karena dulu dia salah satu kekasihku, masa lalu. Dia bernama Ida Raya. Ian, sendirian. Sapanya. Iya Nihda, Macan ada. Ada, tapi masih tidur, ayo masuk dulu. Aku segera masuk dan duduk di sofa. Sementara Ida masuk ke dalam. Aku jadi ingat, saat itu di pesantren, aku dan Macan adalah teman yang teramat akrab, kami ini seperti tumbuh dan tutup, kemana ada aku, pasti ada Macan, mandi, masak, dan tidur pun selalu bareng. Kalau soal tidur Macan ini tak bisa pisah dariku, kami selalu tidur satu bantal, bukan apa-apa, Macan sekalipun seorang jagoan tapi dia teramat penakut, takut pada hantu. Karena dulu para santri belum punya kobong sendiri, jadi masih tidur di tempat pembuangan jin. Yang luasnya 20 meter persegi, walau tempat itu luas dan bangunan rapi tapi karena sudah diputuskan untuk tempat membuang jin yang ditangkap, jadi angker banget. Yah ruangan pembuangan jin ini didiami oleh beribu-ribu jin, bahkan mungkin berjuta, aku sudah biasa.
Bahkan kalau lagi tubuh pegel, tak jarang aku minta dipijiti, karena dihuni oleh banyak sekali jin, maka siang dan malam ruangan luas ini teramat dingin, seperti dalam kulkas saja. Kalau siang pun walau di luar terasa panas, tapi udara di dalam teramat dingin, bahkan kalau tidur tak pakai selimut, maka tubuh terasa tak kuat, karena dinginnya. Malam itu macan Desel dengan selimut sarungnya dan masih memakai celana levis, karena memang teramat dinginnya, dia tidur denganku satu bantal, kalau ku tinggal dia pasti akan ikut bangun. Apalagi kemarin malam ada tamu yang pingsan karena melihat pocong, kuntilanak dan tengkorak, itu semakin membuat macan jerih sekali. "Ian, dah tidur belum?" Suara macan terdengar dari balik sarungnya, karena wajahnya ditutupi sarung, takut kalau melihat hal-hal yang menyeramkan. Padahal macan ini orangnya tinggi besar, wajahnya seram, pipi berlubang-lubang bekas jerawat batu, alisnya tebal, hidung bengol, bibir tebal, mata mencorong merah, dan tubuh dempal berotot, kalau ngomong suaranya berat. "Ada apa?" tanyaku yang memang belum tidur. Aku terbiasa memutar tasbih sambil tiduran, melanjutkan wirid-wiridku. Aku ini sebenarnya mau menikah, memang saat itu Ida belum menjadi istri macan. Tapi sudah bekas pacarku. "Kamu, mau nikah? Apa aku tak salah dengar Ken?" "Bener, aku tak bohong." "Wah kamu jelek gitu, kok laku ya?" "Ini perjodohan orang tua, sama orang tua, jadi aku sendiri belum melihat ceweknya." "Wah kalau belum melihat ceweknya, jangan mau Ken." "Ya kalau melihat ceweknya di foto sih udah Ian. Tapi menatap langsung yang belum." "Oh gitu, kamu bawa fotonya Ken?" "Kalau bawa, coba aku lihat cakep enggak." "Kalau ceweknya jelas cantik, mana fotonya? Coba lihat, aku penasaran." Masih menutup wajah dengan sarung, macan kedesal-kedesel mengeluarkan dompet, membukanya dan mengeluarkan foto, lalu menyerahkan padaku, dari balik sarungnya. Aku menerima foto itu dan melihat. Mengarahkan foto itu ke cahaya lampu listrik yang membias ke arahku. "Bagaimana Ian, cantik kan?" Suara macan dari bawah sarungnya. "Entar dulu, aku seperti kenal dengan foto ini, wah tak salah lagi. Ini Ida Raya," kataku spontan. "Loh kamu kok kenal Ian?" Macan sudah membuka wajahnya dari tutup sarung. "Benar Han. Iya emang bener itu namanya, tapi kok kamu bisa tahu namanya?" "Dia dulu pacarku Ken." "Pacarmu Ian? Wah celaka aku." "Cilaka bagaimana? Udah kamu apakan aja Ian? Jangan-jangan udah tak perawan?" "Ya tak aku apa-apakan, emangnya ku apakan?" "Tak perawan gimana? Emangnya aku sebejat itu?" "Ya siapa tahu." "Wah kamu tega amat Ken, berpikiran begitu padaku. Tapi sudah kamu cium. Cuma sedikit. Awas nanti kalau ternyata telah tak perawan, kita tuntaskan dengan golok. Kita lihat aja nanti." Begitulah, akhirnya macan menikah dengan Ida Raya. Dan sampai sekarang, hubungan dia dan aku melebihi dari seorang saudara sekandung. Kulihat macan keluar dari kamar, lalu menghampiriku, di wajahnya masih mengurat kep bantal tidur, lalu dia menyalamiku. "Dah dari tadi Ian. Baru aja datang, aku dipesan Kiai tuk nemuimu." "Kamu baru dari lereng gunung?" "Enggak, aku dari rumah. Aku ketemu Kiai di Subang." "Dipesan apa sama Kiai?" "Disuruh ngajak kamu ngedan." "Yuh, giak sanggup aku ngedan. Kalau mau jadi orang gila, kamu aja sendiri." Aku kekekekikik, "Apa kata anakku kalau aku menjadi orang gila? Kalau kamu ngajak aku mukulin orang, ayo sekarang juga berangkat. Tapi kalau ngajak aku jadi orang gila, aku angkat tangan. Aku punya istri, punya anak, lah kamu." Aku tak kaget kalau macan tak mau. Karena Kiai telah mengatakan sebelumnya. "Yah kalau kamu tak mau ya udah," kataku melemah. Terus terang Ian, kalau amalan-amalan lain, aku sanggup menjalani, tapi kalau amalan ngedan, yuh, aku tak sanggup Ian, aku tak sanggup orang mengatakan wah si macan yang hebat itu sekarang uedan.
Keberatan ilmu, apa tak malu aku nantinya, lagian menurutku apa gunanya ngedan itu. Kamu ini bagaimana sih Ken? Waliullah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, melakukan, kok kamu menyangsikan gimana kamu? Bukan menyangsikan begitu, aku ini kan bekas orang bujat. Tentu tak semengerti kamu. Baiklah, memang Kiai sendiri tak pernah menjelaskan akan manfaatnya, tapi setelah aku membaca kitab manakibnya Syekh Abdul Qadir, aku dapat menarik kesimpulan bahwa laku ngedan itu dilakukan untuk membersihkan hati. Membersihkan hati yang bagaimana Ian, aku ndak mudeng sama sekali. Dalam hati manusia, cenderung mempunyai sifat sombong, iri, dengki, membanggakan diri, dianggap unggul, pengen dianggap gagah, dimuliakan manusia lain, dianggap kaya, dianggap berilmu dan dianggap yang lain, apa untungnya dianggap tak ada kan? Juga dalam hati manusia itu selalu ada perasaan mencela orang lain, perlawanan dari sifat ingin dianggap, hati manusia juga tak ingin dicela, dan sifat-sifat itu semua mengotori hati, sehingga hati tertutup oleh cahaya ilmu Allah Ta'ala. Maka jika manusia sadar harus berusaha menghilangkan segala macam penutup hati itu, nah jalan yang mencakup pembersihan menyeluruh, adalah dengan cara menjadi gila. Jelaskanlah lebih detail lagi Ian, biar aku ngerti. Inilah yang ku suka dari Macan, biarpun dia tak mengerti ilmu agama. Tapi dia selalu bersemangat kalau diajak ngomong masalah ilmu. Yah, dalam diri orang gila apa sih yang perlu disombongkan, dibanggakan, diiri didengki, dipuja? Tak ada orang yang melihat orang gila, lalu bilang orang gila itu hebat. Kebanyakan orang pasti dicemooh, nah saat dihina itulah kita menempatkan hati, menguatkannya, membuat hilang perasaan pengen dianggap wah dan hebat, yang tiada guna sama sekali, dipuja sampai ujung tenggorokan saja. Kamu lihat para pemimpin negara kita, di depan dihormati, tapi di belakang dihujat, apel. Enaknya hidup palsu seperti itu. Apalagi tidak dimuliakan tapi pengen dianggap mulia, bukankah itu palsu di atas palsu? Maka dalam gila itu, kalau kita sudah mampu menghilangkan dari hati segala macam sifat, yang menurut manusia itu mulia, tapi teramat tercela itu, langkah selanjutnya, belajar memasrahkan diri pada takdir Allah, atas tubuh kita, memasrahkan sepasrah-pasrahnya. Kita berusaha sepasrah mungkin. Pasrah atas rizki, pasrah atas nasib, menerima apapun dari Allah tiada menolak. Kalau sudah dalam tanggungan Allah, hati akan senang, tak ada beban, tak ada susah, tak ada kekhawatiran, sekalipun saat itu nyawa dicabut, karena semua adalah kehendaknya. Kalau sudah begitu pikiran akan tenang. Dan hati lapang, karena ilmu Allah yang masuk ke dalam hati, tak ada penghalang lagi, ketentraman dan kedamaian hakiki. Sesungguhnya para wali Allah itu tiada rasa takut, dan tiada susah. Kataku mengakhiri pembicaraan sambil meneruput kopi dan menyalakan rokok Jisamsu filter. Walaupun begitu aku belum berani menjalankan Ian. Kelihatannya berat sekali, kata Macan sambil ikut menyalakan rokok Jisamsu kretek. Aku hanya menginap semalam di rumah Macan, malam itu aku dan dia duduk di samping rumah di bawah pohon nangka. Di mana ada meja memanjang dan 2 kursi kayu panjang, suasana sangat sepi. Kami nikmati secangkir kopi dan ketela goreng. Macan mengeluarkan HP-nya. Ian, pernah gak kamu memotret hantu? Tanya Macan. Motret hantu Ken, emang bisa? Tanyaku balik heran. Aku kemarin motret diri sendiri Ian, tapi ada bayangan orang tua di belakangku. Coba lihat ini. Macan mengangsurkan HP-nya ke depanku setelah membuka galerinya. Kulihat wajah Macan, dan memang ada bayangan orang tua, seperti asap tapi jelas. Wah, kok bisa begitu ya? Kataku, berarti benar bisa dipotret hantu itu. Coba Ian, kamu yang ilmunya lebih tinggi. Kamu tarik hantu yang ada di sekitar sini, biar aku potret, idenya. Apa bisa? Tanyaku ragu.
Ya namanya juga nyoba, ya belum tahu, katanya sambil tertawa. Aku mulai mempersiapkan diri, sambil duduk di kursi tubuhku tegakkan, ku tarik nafas panjang, ku simpan di perut. Wirid yang biasanya ku baca puluhan ribu, ku baca 3 kali tanpa napas. Terasa tenaga yang di pusarku bangkit, terasa dingin, mengalir seperti ribuan semut berjalan. Juga kurasakan aliran tenaga di bawah dadaku sebelah kanan terasa panas, mengalir ke arah pertengahan dadaku. Bertemu dengan tenaga dingin sehingga terasa ada pusaran, kusalurkan ke arah tanganku, kedua tenaga itu berpencar, yang dingin ke arah tangan kanan, dan yang panas ke arah tangan kiri. Kurasakan tangan kananku dingin seakan mengeluarkan uap dingin, lalu tangan kananku kuangkat, aku rasakan setiap mengarahkan ke arah tertentu, ada getaran halus, seperti getaran kalau tubuh sedang merinding, atau terasa seperti jutaan semut, atau terasa tapak tangan menebal. Setelah yakin, aku konsentrasikan, tapak tanganku seakan menyedot sesuatu, menahan dengan tapak kiriku. Tiba-tiba angin keras menerpa kami dari segala penjuru, sampai baju yang kukenakan dan yang dikenakan macan berkibaran, dan beberapa daun nangka berguguran. Hampir menimpa kami. Ini Ken, kamu foto di depan, sudah berkumpul. Macan segera menjepretkan ngawur saja ke depanku, beberapa kali. Sudah cukup, katanya karena takut dan memang aku sendiri teramat merinding. Ku hempaskan tanganku ke depan. Kembali angin bertiup tapi kali ini seperti meninggalkan kami. Aku mengusap keringat yang membasahi pelipisku, kemudian menyeruput kopi yang tinggal sedikit, karena tenggorokanku terasa kering. Ku ambil sebatang jisamsu filter dan menyalakan. Gimana Ken? Berhasil? Tanyaku yang melihat dia memutar-mutar galeri. Wah, menakjubkan sekali, tak akan percaya kalau tidak mengalami sendiri. Dia menunjukkan gambar yang diperolehnya. Memang kulihat gambar-gambar yang menyeramkan, kulihat ada 6 gambar dalam satu pemotretan. Dan diulang-ulang pemotretan gambar itu sama, tapi susunannya yang berubah-ubah. 6 gambar menyeramkan, satu adalah kakek yang juga ada di belakang macan, wajahnya teramat tua, karena kerutan-kerutannya, kumis dan jenggotnya memanjang sampai ke dada dan berwarna putih. Juga alisnya memanjang sampai ke pipi, matanya merah mencorong marah. Kedua adalah lelaki dengan wajah separuh rusak, hingga sebagian wajahnya hanya tengkorak saja, matanya tinggal satu dan mulutnya terlihat sebagian. Ketiga adalah perempuan dengan rambut panjang. Di sekitar matanya menghitam dan wajahnya pucat, serta dari sela-sela bibirnya ada taring mencuat. Keempat wajah tengkorak yang telah remuk, dan wajahnya tak terbentuk lagi, mata telah tak ada, sehingga tempat mata hanya lubang hitam saja. Kelima, lelaki berkerudung hitam dan wajahnya hitam semuanya, hidung dan matanya hanya kelihatan seperti bayangan. Keenam, siluet merah membentuk wajah, tapi tak begitu jelas, karena bentuk siluet cahaya yang terus bergerak. Wah, ngeri juga ya Ken. Makanya aku takut, dan tak mau bertemu yang seperti ini. Kami masih menikmati malam yang sepi, di atas bulan seujung kuku tergantung. Ian, kamu sering dapat benda pusaka enggak? Tanya macan di antara pembicaraan kami. Benda pusaka? Maksudmu keris dan sejenisnya? Iya, pernah gak? Aku jadi ingat satu kali aku diminta seseorang untuk membersihkan rumah dari gangguan makhluk halus di daerah Pekalongan, di desa Pringlangu. Rumah itu besar dan tua, dan dibeli dengan harga murah, karena angker. Aku masuk ke rumah itu. Kurasakan hawa wingit memang terasa kuat. Rumah ini teramat tua, terdiri dari 3 joglo, jadi teramat besar, lebar semua ada 400 meter. Pemilik rumah menyuruh 2 orang menemaniku, bernama Lutfi, pemudanya tinggi, bertubuh sedang, dan Zamrosi, pemuda kurus. Aku pun membuat air isian untuk membersihkan rumah. Air isian selesai kubuat, kedua orang itu pun kuminta menyiramkannya ke seantero rumah. Setelah air selesai disiramkan ke seluruh rumah, maka aku menunggu reaksi.
Waktu itu aku duduk di depan rumah dengan kedua orang tersebut, ngobrol kesana kemari tak juntrung, membicarakan apa saja, namanya juga anak muda, apalagi di depan rumah adalah jalan raya besar, yang menghubungkan kota Pekalongan dan daerah Kedunguni, maka jalan kalau sore teramat ramai. Orang lalu lalang tiada henti. Kalau anak muda nongkrong apalagi yang dilihat, kalau tak cewek-cewek yang lewat. Kami selalu membanding-bandingkan kalau ada cewek lewat, ini cakep gak, berapa nilainya, yah begitulah sehingga kami bertiga makin akrab. Tiba-tiba lagi enak-enaknya ngobrol, ada gadis cakep dibonceng motor oleh temennya. Siut begitu saja gadis itu terlempar dari atas motor dan jatuh di depan kami, terang kami terlongo kaget, kami bertiga segera menghampiri, juga orang-orang datang mengerubuti, dan gadis itu digotong ke pelataran rumah dalam keadaan pingsan. Orang-orang pun sibuk menolong, ada yang mengipasi, ada yang menciprati air, ada juga yang mengolesi minyak angin, tapi gadis cantik itu tak sadar juga. Orang-orang pada ribut, membicarakan asal-muasal terjadinya jatuh dari motor itu, dan semua membuat penilaian sendiri-sendiri, jadi malah membuat keadaan makin ribut, sementara sudah setengah jam. Tapi gadis itu masih belum sadar juga. Lutfi menul pundakku, "Mas Ian Mbok ya ditolong, kasihan kan," katanya. Aku baru sadar, kenapa dari tadi berdiri. Ikut-ikutan menonton saja, aku segera menyeruak di antara orang-orang yang berkerumun. Lutfi berteriak-teriak menyuruh orang minggir, sehingga memudahkanku sampai ke dekat gadis itu, yang tidur di ubin, dengan wajah pucat lesi. Aku segera berjongkok, tanganku segera kutempel ke kepala gadis itu. Kusalurkan tenaga yang mengalir dari pusarku, semua orang yang asalnya ramai, diam sepi. Tak sampai 2 menit kutempelkan tapak tanganku di kepala gadis itu, tubuhnya pun bergerak-gerak sadar. Maka suara ribut orang-orang terdengar lagi, aku segera menyuruh Lutfi mengambilkan segelas air. Setelah diambilkan, air itu pun kutiup dan kusuruh meminum gadis itu, yang segera segar kembali, lalu dibonceng lagi oleh motor temannya. Orang-orang pun bubar, dan aku masuk rumah ditemani Lutfi dan Zamrosi. Setelah sholat maghrib, karena nganggur aku dan kedua temanku, duduk lagi di depan rumah, suasana di luar teramat ramai, memang jalan raya Ponolawen Kedunguni ini ramai sekali, beraneka macam orang jualan di sepanjang jalan. Dari tenda Lamongan, martabak, bakso, kentaki, mie ayam, sampai penjual ikan hias, dan yang paling banyak adalah penjual tenda lesehan khas Pekalongan, yaitu Sego Megono, karena setiap jarak 5 meteran ada penjual Sego Megono, itu ada sampai sepanjang 10 kiloan, bisa dibayangkan betapa ramainya. Dan semua ada pengunjungnya karena memang yang harganya murah, yaitu cuma Rp1.000. Sungguh kota yang ramai, motor berseliweran, mobil juga tak ada habisnya. Di depan rumah yang aku bersihkan dan kupagar ini, jalan raya sangat lurus, dan aspal sangat halus. Selagi aku duduk dengan Lutfi, Zamrosi datang membawa tahu aci, dan sambal petis, juga teh, kami pun makan sambil melihat orang yang lalu lalang. Apalagi ini adalah bulan Agustus, sudah menjadi tradisi di daerah Pekalongan tiap bulan Agustus, ada acara makan gratis 1 bulan penuh. Setiap malam diadakan di setiap gang bergiliran. Juga ada lomba-lomba yang langsung mendapatkan hadiah di tempat. Seperti melempar paku pada lingkaran, di lingkaran itu ada tulisannya. Kalau melempar tepat pada tulisan itu maka akan mendapatkan langsung apa yang ditulis. Kalau tulisannya itu jam dinding, maka akan mendapat jam dinding, paku. Tinggal minta kepada panitia. Juga ada memasukkan gelang pada botol dengan dilempar, dan masih ada permainan yang lain. Jadi jalanan sangat ramai, kalau ada makan gratis seperti ini, tukang bakso, mie pangsit, dan tukang jualan dorong, tak usah takut tak laku.
Karena para penjual itu malah semua dagangannya telah diborong oleh rumah yang memanggilnya untuk melayani orang yang mau makan gratis. Orang-orang berdatangan, tapi karena kami menangani dengan sigap, jadi kemacetan yang ditimbulkan tidak berlarut-larut. Kami bertiga segera nyangkruk lagi, namun tak lama kami nyangkruk kembali terjadi kecelakaan lagi. Saat kami sedang enak-enakan duduk ngobrol, tiba-tiba, sruk, braak, sebuah sepeda motor tanpa ada sebab yang jelas tergelincir, terbanting-banting di aspal, pengendaranya terseret sampai 6 meter. Aku, Lutfi dan Zamrosi segera berlarian ke arah kecelakaan itu. Lutfi menuntun motor ke tepi jalan dan aku memapah pengendara yang babak bundas itu, sementara Zamrosi memberi isyarat pada kendaraan yang mau lewat. Kebetulan ada becak lewat, aku pun menyetopnya dan memintanya membawa pengendara motor yang kecelakaan ke rumah sakit, sementara motornya yang sudah tak karuan kutitipkan di bengkel sebelah. Kali ini seorang pengendara sepeda yang sedang menyeberang dihantam motor roda belakangnya, sehingga lelaki pengendara sepeda itu terlempar. Sementara pengendara motor juga jatuh meniluruk, keadaan teramat ribut dan memacetkan jalan, yang memang ramai. Kali ini aku tak ikut menolong, karena tempat kecelakaan telah dikerubuti orang, dan yang mengalami kecelakaan telah ditolong orang. Lutfi, yang sebelumnya ikut membantu lancarnya lalu lintas, telah duduk lagi di sampingku. Wah, apa biasanya di sini sering terjadi kecelakaan seperti ini, Lut? Tanyaku. Ah, kiaknya tidak tuh, tapi yang lebih tahu Zamrosi, dia kan asli orang sini, kalau aku dari Pekalongan kota. Jadi kurang tahu persis. Zamrosi yang kuminta membelikan rokok baru saja kembali. Benar Zam, di sini sering terjadi kecelakaan. Seperti hari ini. Setahuku tak pernah tuh Mas, ya hanya hari ini. Aku juga heran, kenapa hari ini banyak terjadi kecelakaan. Ada apa ya? Kata Zamrosi. Mana aku tahu Zam, kataku yang memang tak menguasai ilmu teropong. Tadi juga ada anak kecil umur 7 tahunan jatuh Mas, waktu digandeng ibunya, tiba-tiba saja tubuhnya terbanting jatuh menghantam bekas tebangan pohon itu. Dan giginya tanggal, kata Lutfi sembari menunjuk bekas pohon yang ditebang, cuma setinggi mata kaki. Ada apa ya? Tanyaku sendiri. Apa mungkin karena rumah ini Mas bersihkan? Lalu setannya lari ke jalan terus ngamuk, kata Lutfi. Tak tahulah. Iya Mas, bisa jadi begitu, tambah Zamrosi. Malam makin larut, jam telah menunjukkan pukul 10:30 malam. Aku masuk rumah untuk melakukan sholat Isya, sekaligus melakukan pemagaran secara wirid. Saat aku melakukan wirid, kedua temanku itu di belakangku sedang ngobrol besenak-besenik, karena tak mau mengganggu wiridku. Mereka berdua ngobrol sambil ngerokok, tiba-tiba terdengar ledakan dalam tembok. Duar, suaranya di tembok bagian kananku. Hei, apa itu yang meledak? Tanya Zamrosi. Iya ya, kok ada ledakan dalam dinding, suaranya seperti bohlam, jawab Lutfi. Aku tetap khusyuk dalam wirid, dan tak memperdulikan kedua temanku yang mulai memeriksa. Dan mereka kembali duduk karena tak menemukan apa-apa. Aneh wong, ada ledakan tapi tak tahu apa yang meledak, kata Lutfi dengan nada heran. Apa mungkin kita yang salah dengar? Kata Zamrosi. Ah, tak mungkin, wong terdengar jelas, yakin Lutfi. Kembali mereka pun ngobrol. Sampai yang ku dengar dengkur kedua temanku itu, karena jam telah menunjukkan jam 1 lebih. Aku masih meneruskan wiridku, sampai terdengar penjaga memukul tiang listrik 2 kali, pertanda pukul 2 malam, kurasakan desiran angin dingin mengitari tubuhku. Aku tenang penuh konsentrasi. Terdengar suara, kreet. Kontan aku membuka mata karena suara itu, memandang ternit asal dari suara, kulihat ternit melengkut, seperti terinjak kaki yang besar. Aku kaget, tapi terus melanjutkan wirid. Dan, krek nyut, ternit memantul-mantul seperti dibuat nyot-nyotan kaki yang besar, mengingat ternit yang kuat, nampaknya tak mungkin kucing atau tikus.
Tapi aku tak bergeming dan terus melanjutkan wirid sampai selesai. Ternit mental mentul itu terjadi hanya sampai setengah jam, kemudian berhenti. Jam 3 aku baru menyelesaikan wirid, kemudian ikut tidur di dekat kedua temanku. Paginya setelah sholat subuh aku tidur lagi, karena mata yang masih mengantuk. Jam 9 aku baru bangun. Setelah memakan sarapan yang disediakan, aku menghampiri Zamrosi, yang tengah menyapu halaman. "Lutfi kemana Zam?" "Pulang dulu mas." "Ada apa mas?" "Aku mau naik ke atas ternit." "Wah mau ngapain mas, kok repot?" "Mau melihat ada apa di atas ternit." Tanpa menunggu jawaban Zamrosi, aku segera mencari jalan naik ke ternit. Dan ku temukan di atas dapur, untung ada pelanggangan di sana-sini, sehingga memudahkanku naik ke atas. Untung aku ingat membawa senter, sehingga kalau terlalu gelap bisa kulihat. Aku juga membuka genteng, sehingga penerangan masuk, dan dalam ternit tak terlalu gelap. Aku menyusuri kayu sampai ke arah di atas tempatku semalam melakukan wirid, dan itu melewati satu ruangan. Kubuka genteng lagi, sehingga penerangan masuk, dan suasana terang. Kulihat kayu penahan ternit kuat, kuinjak dengan kakiku tepat di mana semalam kayu ini melengkung. Sembari berpegangan pada usuk takut jatuh, tapi aku merasa aneh. Memang tanpa pegangan sekalipun kayu ini kuat menopang tubuhku. Bagaimana semalam bisa melengkung-lengkung tak karuan. Tiba-tiba mataku melihat dua benda menggeletak. Aku segera memungut. Benda itu ternyata sebuah batu akik sebesar jempol tangan tanpa emban dan sebuah keris kecil, dan warangkanya, keris itu cuma sebesar jari kelingking anak kecil, tapi bentuknya amat antik sekali. Walau bentuknya teramat kecil tapi sangat antik sekali. Warangkanya terbalut kain rapi, tapi sudah sangat usang dan kuno. Ketika ku tarik lolos keris itu dengan kedua jariku, betapa mungilnya tapi teramat indah. Karena keris itu dihiasi ukiran teramat detail, aku tak sanggup membayangkan bagaimana mungkin seseorang mengukir dalam keris kecil ini sedemikian detailnya. Tapi aku bukan orang yang suka keris dan batu akik, walau banyak beredar cerita tentang batu dan keris yang mempunyai kesaktian. Aku hanya orang yang tak punya pikiran neko-neko. Bagiku mengamalkan agama sebaik mungkin, hidup tenang. Istri solehah, anak-anak yang soleh-solehah, serta keluarga selamat, sejahtera. Walau aku percaya keampuhan keris, karena jin yang menghuninya. Tapi aku lebih percaya Allah penolongku. Aku pun turun dari internet. "Kamu mau keris Zam?" tanyaku setelah turun. "Keris? Untuk apa mas?" tanyanya dengan pandangan heran. "Ini aku dapat keris dari atas, ya kalau kamu mau." "Wah kalau saya ini kalau ada dikasih duit aja." "Jangan keris, saya ini orang susah mas, butuhnya duit." "Ya udah kalau tak mau. Coba lihat kerisnya mana mas." Keris segera ku keluarkan. Dan dilihatnya, setelah dijinggleng dan diteliti, keris diberikan lagi padaku. Wah aku gak ngerti sama sekali tentang keris mas, tapi kok kecil sekali ya, kayak mainan anak-anak aja. Tapi kalau Mas Ian mau, aku punya teman yang sukanya mengoleksi keris, dia pasti mau dikasih keris. Petik 2. Nanti malam suruh aja datang ke sini. Tapi dia preman stasiun mas, gimana? Ya nggak apa-apa, suruh aja datang. Siapa namanya? Namanya Gimo mas, baik nanti aku hubungi. Siang itu aku mengisi batu untuk kutanam ke 4 penjuru rumah, sebagai pagar gaib. Malamnya Gimo datang. Setelah berkenalan denganku, aku mengajaknya duduk di teras, membicarakan keris yang aku temukan. Gimo orangnya tinggi besar, dempal, dan berotot, sangat suka mempelajari ilmu kesaktian. Dan suka mengumpulkan wesi aji dan batu akik. "Bener nih Kang sampean mau ngasih saya keris?" tanyanya setelah duduk di sampingku. Dan Lutfi juga Zamrosi ikut nimbrung ngobrol. "Iya Mas Gimo, Mas Ian ini, mendapatkan keris tadi siang," sela Zamrosi. "Dapat dari mana tuh Mas?" Lutfi yang belum tahu bertanya.
Dapat dari internet, kata Zamrosi, mendahuluiku menjawab. Kamu ini mbok ya diam dulu tuh Zam, biar Mas Ian cerita. Kata Lutfi. Iya Zamrosi benar, aku mendapatkannya di internet. Wah bagaimana itu bisa tahu Kang? Ah pasti sampean ini orang sakti, kata Gimo sumringah. Ya kebetulan saja. Ah tak mungkin kebetulan, wong tadi pagi tiba-tiba aja pengen naik ke internet, kan aneh. Kata Zamrosi nyerocos. Gimana tugas sakti Mas Gimo? Mas Ian ini kan kesini untuk memagar rumah ini, diminta bos yang punya rumah ini, kata Lutfi, menjelaskan. Wah semudah ini, masih bocah, kata Gimo. Tapi nyatanya begitu. Sudah-sudah, nih Mas Gimo keris dan batu akiknya, silahkan diterima, kataku sembari mengeluarkan kedua benda. Dan menyerahkan pada Gimo, dia menerima dengan gemetar. Wah kecil amat kerisnya, kata Lutfi, yang memang baru melihat keris ini. Wah ini keris dan batu tak bisa dipisahkan Kang, dan keris ini ampuh sekali, kata Gimo setelah mengamat-amati sebentar. Saat kami tengah asyiknya ngobrol, tiba-tiba, bruak. Suara ledakan tabrakan motor dengan motor, kulihat sekilas. Sebuah motor GoPro, menyalip ke kanan mendahului kendaraan lain, tak taunya ada mobil angkot di depan, maka motor itu membanting ke kiri, untuk menghindari mobil angkot. Dan ternyata di samping angkot ada motor lain yang juga mau mendahului angkot, maka tak terelakkan lagi kecelakaan pun terjadi, kedua pengendara sampai terpental dan terbanting di aspal. Pengendara GoPro langsung tewas di tempat. Keadaan menjadi ribut sekali, jalanan macet total, karena kecelakaan tepat di tengah jalan, tubuh pengendara GoPro tergeletak, dan darah meleleh kemana-mana, mungkin kepalanya pecah. Orang-orang membludak, karena memang masih berlangsung kegiatan Agustusan. Makan gratis. Kulihat Gimo tangkas juga, dia segera menggotong pengendara GoPro, dimasukkan ke pickup dan disuruh membawa ke rumah sakit, sementara pengendara Karisma musuh GoPro tak apa-apa, walau luka lecet-lecet, tapi kedua motor hancur sana-sini pecahan onderdil. Dan kaca lampu berserakan di sana-sini. Ah ini benar-benar tak beres, tak bisa dibiarkan, aku segera masuk, mengambil air wudhu, kemudian duduk dalam kamar, menyatukan rasa dan cipta, membaca semua wirid dalam hitungan 3-3, kemudian membaca doa hijab yang diajarkan Kiai kepadaku. Mengalir kekuatan dari pusarku, kemudian tersalur ke tanganku. Kubayangkan aku mengitari jalan depan rumah lalu menangkap semua lembut, jin, siluman, mengikatnya jadi satu kemudian kubuang ke belakang rumah dalam keadaan terikat. Aku bernapas lega, dan mengusap keringat yang keluar brendol-brendol sebesar jagung dari pori-pori tanganku. Keringat bahkan menetes-netes dari ujung hidungku, juga mengalir dari pori-pori kepalaku, mengalir ke leherku, dan punggungku sampai lengket, basah oleh keringat. Aku segera beranjak keluar, tak lupa mengambil keempat batu yang tadi siang kuisi, dan di luar keadaan sudah sepi. Lutfi dan Zamrosi masih duduk, ngobrol ditemani beberapa tetangga toko sekitar. Aku memanggil mereka berdua, lalu kuajak menanam 2 batu di pojok belakang rumah, dan 2 batu di pojok depan rumah. Malam itu aku tak tidur terlalu malam, mengingat wiridku telah selesai. Esok paginya, setelah subuh aku mengajak kedua temanku itu jalan-jalan, sekalian mencari sarapan bubur kacang hijau. Di tengah perjalanan kami bertemu Gimo, sedang menggenjot sepedanya. Mau kemana Kang Gimo? Sapaku. Dia langsung berhenti. Kang Ian, kebetulan sekali Kang, aku mau ke tempat Kang Ian, mau mengembalikan keris dan akik pemberian Kang Ian semalam, katanya, sembari menuntun sepedanya di sampingku. Lo emangnya kenapa? Bukankah Kang Gimo ini pengoleksi benda antik? Tanyaku heran. Wah cilaka Kang, katanya Mas Go. Cilaka bagaimana tuh? Tanyaku. Kang Gimo mbok sampean ceritakan yang jelas. Zamrosi menyela.
Pemuda kekar yang penuh tato di tubuhnya itu menarik napas dalam lalu mulai bercerita. Semalam, setelah terjadi kecelakaan, Gimo mencariku dan menanyakan kepada kedua temanku tentang keberadaanku, tapi oleh kedua temanku aku dilihat dalam keadaan wirid, jadi Gimo pun pamit pulang. Dia mengendarai sepeda pancalnya pulang. Karena memang rumahnya di daerah Pekalongan Utara. Saat sedang bersepeda itu dia melewati gerombolan pemuda yang nongkrong di gang sambil ketawa-ketawa. Aneh, Gimo marah dan menghampiri pemuda yang ada 6 orang itu. "Hei, mengetawakanku," bentaknya. "Tidak, Kang. Kami ketawa sendiri," jawab seorang pemuda yang duduk paling pinggir, menatap heran pada Gimo. Gimo maju memegang kerah baju pemuda itu, melihat gelagat yang kurang baik. Kelima teman pemuda yang dipegang kerah bajunya oleh Gimo segera menyerang dengan bogem mentah bertubi-tubi. Yang kesemuanya dapat ditangkis dan dielakkan oleh Gimo. Kini Gimo yang mengamuk, keenam pemuda itu dihajar semua sampai nyungsep, tak ada yang bangun lagi, padahal biasanya untuk mengalahkan 1-2 orang Gimo takkan bisa mengalahkan dengan semudah itu. Tapi ini ada 6 orang, dengan mudahnya dapat ia robohkan tak sampai 10 menit. Dia juga heran, kekuatannya juga dia rasakan berlipat-lipat. Pasti ini karena keris dan batu akik yang dibawanya. Gimo pun melanjutkan perjalanan pulang, meninggalkan keenam pemuda yang terkapar. Lalu dia sampai di rumah, menggedor-gedor pintu. Gimo cuma hidup di rumah bertiga, ibunya, adiknya lelaki yang bernama Munsorif dan dia sendiri. Gimo masih menggedor pintu, tapi pintu tak kunjung dibukakan. Darahnya mulai naik ke ubun-ubun, maka dia menggedor sampai keras. Iya, sebentar. Terdengar suara ibunya. Dia makin tak sabar. Setelah pintu dibuka, ia membentak ibunya. "Buka pintu, lama banget, apa perlu pintu ini aku jebol?" "Wah, jangan begitu tuh, ibu kan harus jalan dulu," kata ibunya lembut. "Buka kan gak perlu ibu." "Munsorif mana? Pasti sudah ngorok," kata Gimo membentak. "Dia lagi sholat ger, jadi ibu yang harus buka." "Ah, sholat aja diurusi, hidup tak berbakti, masak ibu disuruh membuka pintu." "Sudahlah ger, ibu senang kok membukakan pintu untukmu, ndak usah marah-marah, tapi kamu harus sabar, ibu ini sudah tua. Jadi jalannya pelan." "Ada apa tuh, Kang?" "Bo, ya sudah, jangan marah-marah, tak enak didengar tetangga." Suara seorang pemuda yang tak lain adalah Munsorif. Pemuda ini sungguh jauh sekali dengan Gimo yang serampangan ugal-ugalan. Pemuda ini lembut, wajahnya bersih, dan bercahaya karena air wudhu. Maklum Munsorif orangnya selalu daimul wudhu, yaitu melanggengkan wudhu, jadi kalau batal wudhunya dia wudhu lagi, sehingga wajahnya mengeluarkan pancaran cahaya alami, penuh kelembutan, ditambah baju koko yang dipakainya, berwarna putih kebiruan, dan peci putih yang bertengger di kepalanya. Melihat adiknya keluar, Gimo makin meluap marahnya. "Bangsat sok alim, mau menceramaiku," katanya dengan mata berapi-api. "Ya enggak kan, cuma Kang Gimo jangan ribut," kan didengar tetangga. Malu, Munsorif suaranya dipelankan. "Berani kau melarangku, rasakan ini." Tiba-tiba Gimo menyerang mengayun bogemnya ke wajah adiknya. Sebuah pukulan menderu ke arah kepala Munsorif. Pemuda ini pernah juga hidup di pesantren, dan belajar sedikit ilmu silat. Melihat kakaknya menyerang ke arah wajahnya, dia melemaskan tubuh ke belakang dan mundur 1 langkah, sehingga pukulan Gimo menerpa tempat kosong, dan itu membuat Gimo yang merajai stasiun marah, merasa ditantang dan dilecehkan, maka dia makin membabi buta menyerang adiknya, sementara Ibu Duriah, ibunya kedua pemuda itu, menjerit-jerit melihat kedua anaknya berantem. "Aduh Lup, jangan berantem tuh Lup, kalian ini saudara Lup." "Aduh Pio tuh iki yo kok kebangetan," kata perempuan tua itu menangis. Tapi Gimo memang sudah mata gelap. Dia terus memburu Munsorif dengan serangan-serangan mematikan, sementara adiknya itu hanya mengelak dan menangkis serangan.
Satu kali Gimo melakukan tendangan sapuan ke arah perut, dan Munsorif menekuk perutnya ke belakang, sehingga serangan lewat 3 cm dari perutnya. Tapi Gimo menyusul dengan pukulan tangan kiri menyamping ke arah wajah Munsorif. Pemuda itu mengengoskan kepalanya, sehingga pipinya selamat dari kemplangan. Tapi ternyata itu hanya serangan tipuan, ketika terdengar tangan kanan Gimo menghantam pipi kiri Munsorif. Rok. Pemuda itu pun terjengkang. Darah keluar dari hidung, telinga dan mulut Munsorif. Sebentar dia berkejedan dan diam, Ibu Duriyah pun menghambur. Munsorif, nak jangan mati nak Munsorif anakku, Gimo, kenapa kau bunuh adikmu? Tak puas-puasnya kau menyusahkan aku, Ibu Duriyah yang tak kuat menahan goncangan batinnya itu pun pingsan. Sementara Gimo, tiba-tiba tersadar, apa yang kulakukan? Suara hatinya, benarkah aku membunuh adikku? Oh, dia menghampiri Munsorif, dan meraba urat leher dan denyut nadinya, dan dia lega ternyata adiknya itu cuma pingsan saja. Lalu Gimo yang merasa telah sadar dari pengaruh gaib keris dan batu akik dalam sakunya segera mengangkat ibunya ke amben. Juga mengangkat tubuh Munsorif ke amben yang lain. Tetangga Gimo tak ada yang datang, karena sudah jadi adat, pemuda bengal ini bikin ribut, tetangganya tak berani ikut campur, bisa-bisa malah kena sasaran. Jadi kalau ada ribut-ribut di rumah Gimo, mereka lebih memilih menutup pintu rapat-rapat. Mungkin nanti Gimo kalau mati, berangkat ke kuburan sendiri. Setelah membaringkan kedua orang itu Gimo keluar rumah, lalu mengayuh sepedanya ke arah pertigaan Ponolawen. Jam telah menunjukkan jam 1:30, biasanya masih ada tukang becak yang narik malam hari, dan prasangkanya tak meleset, ada beberapa tukang becak yang masih berjejer. Gimo langsung membawa salah seorang tukang becak ke rumahnya. Sampai di rumah dia menaikkan adiknya ke atas becak dan mengantarnya sampai ke rumah sakit. Menyerahkan perawatan kepada dokter jaga, lalu pulang lagi. Sampai di rumah, Ibu Duriyah, ibunya Gimo telah sadar dan sedang menangis sesenggukan. Melihat Gimo datang, ibunya langsung menghambur. Ayo Lup, mayat adikmu kamu buang kemana Lup, kok kebangetan kue tulup. Sudahlah Bu, Munsorif tak mati, sekarang dia di rumah sakit, kalau ibu mau ke sana ayo saya antar, kata Gimo. Itu becaknya masih kusuruh nunggu di luar. Gimo pun membawa ibunya naik becak, dan mengantarkan ke rumah sakit, menunggui Munsorif. Gimo lelah dia tiduran di atas bangku panjang di depan kamar tempat merawat adiknya. Dia berpikir, satu malam, berapa tangan yang jadi korban tangannya. Ini pasti karena keris dan batu akik yang semalam diterimanya. Dia harus mengembalikan kedua benda itu, maka ketika setelah subuh itulah dia bertemu denganku. Memang aku sendiri merasakan perbawa yang jahat pada kedua benda ini, ketika memegang keris dan batu akik itu. Seakan-akan dada terasa tersumbat, suntuk, sumpek, dan berbagai perasaan yang seakan ingin marah. Setelah pulang, aku segera masuk kamar, dan kedua benda itu kutaruh di depanku lalu kututup bantal. Aku mulai wirid, membaca Fatihah kepada Nabi, dan membaca Fatihah kepada ketiga Adam surat Ikhlas. Membaca wirid 3 kali, menyalami kepada Adam yang mendiami kedua benda tersebut, dan, demi kekuasaan Allah yang mutlak, kembalilah kalian ke asal kalian, dengan izin Allah, Allahu Akbar. Lalu ketepuk bantal, dan kubuka, kedua benda itu telah tak ada. Dan itulah pengalamanku pertama kali aku mendapatkan wesi aji, dan batu akik. Setelah kejadian itu, telah tak terhitung aku didatangi, khadam-khadam, keris, batu akik, dan aneka macam pusaka, minta dirawat. Tapi aku tak pernah mau menerima. Akan aku ceritakan sedikit pengalamanku tentang aku didatangi khadam pusaka. Waktu itu aku sedang mencari udara segar, dan sedikit hiburan. Aku memutuskan pergi ke Ngelirip, yaitu tempat wisata air terjun, di daerah Jojogan Singgahan, Tuban.
Sampai di Ngelirip setelah membeli makanan kecil dan minuman ringan aku naik ke atas bukit kecil, yang ada pemakamannya. Aku duduk di tepi jurang, sambil makan kacang dan menikmati pemandangan. Sungguh pemandangan yang elok, jauh di bawah sana persawahan terhampar seperti permadani beludru. Rumah-rumah kecil yang cuma terlihat gentengnya saja, betapa kecilnya kita di tangan kekuasaan Allah Ta'ala. Pohon-pohon seperti gerumbul kecil saja, lalu kalau mata menghadap ke timur, nampak bukit kecil, dengan persawahan tumpang sari, seperti anak tangga raksasa. Suara lenguh sapi yang dibuat membajak oleh petani, seperti suara panggilan lugu alam desa. Jalan tikus para petani yang akan pergi ke sawah, seperti ular kecil yang memanjang. Tepat di bawah kakiku, sekitar 10 meter, nampak jalan raya, mengitari bukit, di bawahnya lagi sungai yang mengalir terus sampai ke kampung-kampung dan sawah-sawah, menjadi tumpuan hidup para petani. 1 meter ke bawah ada taman, tempat muda-mudi berpacaran, sambil menikmati alam, saling bercengkrama, atau menghayalkan masa depan. Lalu di bawah lagi ada penjual makanan kecil. Dan warung minuman juga. Jalan kampung menurun, nampak anak kecil dan beberapa perempuan memanggul kayu bakar di punggung, berjalan menuruni jalan kampung. Di belakang warung, sebuah jurang menganga, dan tempat air terjun tercurah. Saat begini kemarau baru mulai, air di bawah kulihat berwarna hijau. Air yang jatuh dan percikannya tertiup angin, menjadi uap tersedot mentari, ketika cahaya mentari menyentuhnya. Terciptalah bias pelangi, melengkung. Sungguh lukisan alam yang sempurna. Keindahan yang tumpang tindih, menjadikan mata orang menatap kagum, dan hati berperan. Penilaian mengembalikan pada Sang Khalik bagi yang ada iman di dadanya, dan bagi orang yang kosong iman. Menganggap ini kejadian biasa, aku memutuskan ziarah sebentar ke Syekh Abdul Jabbar. Makam orang yang ada di situ, yang menurut orang tuaku masih ada hubungan nasab kepadaku, dan sampai kepada Jaka Tingkir, Mas Karebet. Tapi aku mau berziarah saja, mengingat dia ulama zaman dahulu, yang memperjuangkan Islam. Karena hari telah sore aku memutuskan untuk bermalam di musola sebelah pemakaman, di mana banyak juga para musafir yang bermalam. Usai sholat maghrib dan isyak berjamaah, aku meneruskan membaca zikir harianku, sampai malam kemudian tidur. Dalam mimpi aku merasa ditemui oleh orang tua berikat kepala putih, dan wajahnya menatap lembut kepadaku. Kumis dan jenggotnya putih dan tak terlalu banyak, bajunya hitam legam. Dia berkata, "Ger, besok tunggulah warisan yang menjadi hakmu." Di pertigaan anjlok, cuma itu yang diucapkan lalu dia menghilang. Aku terbangun, dan kulihat semua orang tertidur di sana-sini. Aku pun melanjutkan tidur lagi. Paginya setelah sholat subuh, aku mandi di sungai, yang airnya teramat dingin. Kabut yang turun membuat pendek jarak pandang. Hanya sejauh 2 meter. Embun di rumput pun terlihat amat tebal seperti permadani putih tipis terbentang. Setelah mandi, dingin tak begitu terasa lagi menggigit tulang. Karena kabut yang turun. Bersambung. Masih bagian 7.